Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Putra Oktavira. Dari Prodi Manajemen akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 2 tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Suatu kalimat itu sekurang-kurangnya harus memuat subjek dan predikat. Apabila tidak memuat subjek dan predikat, maka itu disebut dengan frasa. Ciri-ciri kalimat yang pertama yaitu berintonasi akhir, kemudian memiliki subjek dan predikat. Lalu, predikat transitif disertai dengan objek, intransitif disertai pelengkap. Yang keempat, mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna. Yang kelima, urutannya logis, serta dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Berdasarkan unsur pembentuknya, kalimat terdiri dari kata, frasa, dan klausa. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih bersifat non-predikatif. Sedangkan klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Sedangkan jika berdasarkan dari unsur sintaksisnya, kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi yang pertama tadi ada subjek. Subjek ini adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat dan berperan sebagai pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek ini dapat berupa nama orang, benda, tumbuhan, ataupun hewan. Yang kedua adalah predikat. Predikat ini menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek, pada umumnya berupa kata kerja, tapi dapat juga berupa kata benda, kata bilangan, kata sifat, ataupun frasa keterangan. Yang ketiga ada objek. Objek adalah unsur yang dikenai perbuatan. Menurut Wijono, ciri-ciri objek berupa kata benda, tidak didahului kata depan, dan dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat dipasifkan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan unsur pembentuknya, kalimat itu terdiri dari kalimat berklausa dan kalimat tidak berklausa. Kalimat berklausa adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat disertai objek, pelengkap atau keterangan ataupun tidak. Sedangkan kalimat tidak berklausa adalah kalimat yang tidak terdiri atas klausa. Kemudian berdasarkan bentuknya. Kalimat berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi dua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat ataupun lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga berdasarkan fungsi. Kalimat terdiri dari kalimat pertanyaan, kalimat pernyataan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Yang keempat berdasarkan kelengkapan unsurnya. Kalimat terdiri atas kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Kalimat sempurna adalah kalimat yang terdiri atas klausa bebas, sedangkan kalimat tidak sempurna adalah kalimat yang terdiri atas sebuah klausa terikat ataupun tidak terdiri atas struktur klausa sama sekali. Yang terakhir berdasarkan susunan subjek dan predikatnya. Kalimat terdiri dari kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar Bahasa Indonesia (SPOK). Sedangkan kalimat inversi dicirikan dengan predikat yang mendahului subjek. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar. Suatu kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan atau pemberitahuan sesuai dengan maksud pembaca atau penulis.